Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Lavantari Making, NIM 22225110096, kelas C, semester 4, prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal saya dengan judul Peranan Orang Tua dalam Menanamkan Budi Pekerti pada Anak di Desa Ohe Kolontobo, Kecamatan Ilape. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Keluarga merupakan bagian terkecil dari struktur masyarakat yang dilandasi oleh perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah atau suami, ibu atau istri, dan anak. Keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas generasi bangsa. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan banyak orang bahwa keluarga dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak dalam bermasyarakat. Orang tua sebagai pendidik pertama yang memiliki peran besar untuk dapat memberikan pengalaman dan pengaruh dalam pembentukan perilaku anak. Pembinaan yang terjadi di dalam keluarga kepada anaknya dapat dikatakan sebagai awal mula anak dididik. Dalam keluarga, ayah dan ibu bertanggung jawab penuh dari segala kehidupan putra-putrinya. Ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan didikan dan contoh yang baik kepada semua anggota keluarganya, sedangkan ibu berperan sebagai penentu pendidikan untuk anaknya. Fondasi bagi pendidikan pertama bagi anak adalah keluarga dan berlanjut pada pendidikan sekolah umum atau dapat dimulai di taman kanak-kanak. Pendidikan di era sekarang banyak yang mengabaikan pendidikan moral bagi anak bangsa karena banyaknya manusia lebih mementingkan dunianya dibanding berbaur dengan masyarakat lainnya. Nilai-nilai yang dianggap penting dan ingin ditanamkan orang tua kepada anak sudah sebagai harapan penyampaian nilai tersebut dapat diketahui antara lain dengan pesan-pesan yang disampaikan orang tua dalam nasihat terhadap anaknya dan pola interaksi kepada anaknya. Kesimpulan dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian akan membahas tentang peranan orang tua dalam menanamkan budi pekerti di Desa Ohe Kolontobo, Kecamatan Ilape, di mana objek dari penelitian adalah ayah dan ibu. Inti dari permasalahan yang akan diteliti seputar peranan orang tua dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anak. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peranan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak di Desa Ohe Kolontobo. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peranan orang tua dalam membina anak agar berbudi pekerti di Desa Ohe Kolontobo. C. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana orang tua di Desa Ohe Kolontobo, Kecamatan Ilape menanamkan nilai-nilai budi pekerti kepada anak. Yang kedua, untuk mengatur faktor pendukung ataupun penghambat orang tua di Desa Ohe Kolontobo dalam mendidik anaknya dengan nilai-nilai budi pekerti. D. Manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang bagaimana peran seorang orang tua dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anaknya. Yang kedua, bagi orang tua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para orang tua di Desa Ohe Kolontobo untuk meningkatkan peranan mereka dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anaknya. Yang ketiga, bagi anak, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anak agar menentukan arah perbuatannya menjadi insan yang berbudi pekerti. Bab 2. Tinjauan pustaka. A. Peranan orang tua. Keluarga merupakan bagian terkecil dari struktur masyarakat yang dilandasi oleh perkawinan atau pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama bagi anak yang merupakan faktor terpenting dalam setiap perkembangan anak. Dengan demikian, terserah kepala orang tua akan memberikan corak seperti apa kepada anaknya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan seorang anak setelah dilahirkan benar-benar tergantung pada orang tuanya. B. Budi pekerti anak. Masalah budi pekerti telah menjadi masalah hidup manusia yang dikembangkan dengan menggunakan landasan kemampuan dan kebiasaan hidup orang berdasarkan norma masyarakat tempat hidupnya.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa secara konseptual pendidikan budi pekerti merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap penerapannya di masa yang akan datang, atau pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan perilaku peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang, lahir batin, jasmani, rohani, dan material, spiritual, individu sosial, individu akhirat. Yang ke C, peranan orang tua dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anak. Di dalam sebuah keluarga merupakan fondasi bagi kehidupan di masa depan. Tidak hanya keluarga, melainkan masyarakat juga memiliki peran yang strategi di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan keagamaan, karena pendidikan kedua pada anak adalah lingkungan di sekitarnya. Karena anak akan mengikuti atau akan mencontohi lingkungan yang di sekitarnya. Setiap keluarga memiliki fungsi yang berbeda, baik dari ayah maupun ibu. Semua memiliki fungsi penting yang harus dijalani oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tantangan terberat dari orang tua zaman sekarang adalah menghindari anaknya dari kecintaannya kepada dunia. Kesimpulan atas uraian di atas dapat kita pahami bahwa pendidikan budi pekerti merupakan usaha bagi orang tua agar menyiapkan anaknya menjadi manusia yang berbudi pekerti di mana yang akan datang. Pembentukan dan perbaikan perilaku anak akan menjadi berakal baik agar mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara baik. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan orang tua. Keterbatasan waktu tersedia pada orang tuanya, sedikit waktu luang yang dimiliki orang tua menyebabkan terabaikannya masalah pendidikan anak, kesibukan yang dimiliki orang tua sehingga mensampingkan masalah pendidikan anaknya yang berimbas pada masa setelahnya yaitu remaja. E. Penelitian yang relevan. Pertama, Ita Muslani, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000, judul Peranan Orang Tua dalam Mendidik Anak di Usia Dini, menyimpulkan bahwa ayah dan ibu juga memiliki peran dalam mendidik anak-anaknya seperti pada tahap perkembangan pada saat baru lahir hingga umur 8 tahun. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami realitas sosial dengan terjun ke lapangan langsung. Pengambilan sumber data dilakukan secara push-fit. Dalam hal mengumpulkan data dilakukan wawancara secara mendalam. Sifat dari jenis penelitian adalah penelitian penjelajah terbuka dan berakhir dengan dilakukannya wawancara dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan. Hal ini dilakukan berdasarkan permasalahan yang ada di lokasi penelitian, dipilih begitu pun analisis yang dilakukan ditekankan pada kondisi yang terjadi di lapangan untuk dikaji secara teoritis. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, dan teori dalam ruang lingkup penanaman budi pekerti yang terjadi di Desa Ohe Kulon Tobo. B. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Yang menjadi tempat secara dan penelitian ini adalah di Desa Ohe Kulon Tobo, Kecamatan Iliape, Kabupaten Lembata. Waktu penelitian sekitar 1 minggu. C. Sumber data. Sumber data adalah penelitian menggunakan pertanyaan-pertanyaan atau wawancara guna untuk mengumpulkan data dari setiap responden, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Yang pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer, data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis. Sumber data primer dan penelitian ini adalah orang tua dan anak sebagai responden. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber lain berupa buku, proposal,
skripsi, dan media cetak lainnya yang berkaitan dengan peranan orang tua dalam memahami budi pekerti pada anak di Desa Ohe Kulontomo. D. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari para narasumber dari tempat penelitian agar menguatkan data bagi penulis. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik. Yang kedua, observasi. Peneliti melakukan pengamatan langsung pada orang yang akan menjadi narasumber. Yang ketiga, dokumentasi. Setelah peneliti memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dengan cara melakukan observasi dan wawancara, peneliti juga mengambil foto untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Yang analisis data. Untuk menganalisis data, di sini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan pada akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis menggunakan deskriptif. Yang terakhir, daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.